Pertanyaan saya buat kamu, kenapa sih kamu mau menikahi laki-laki seperti saya? Kamu juga pasti tahu lah, kehidupan sebelum menikah kan kamu sempat kesini, sudah melihat situasi di sini. Apa yang membuat kamu memutuskan mau menikah dengan saya? Pertama kali kita bertemu itu kan di Bali ya? Ya, di Bali tahun 2017. 2016. 17 ya? Ya. Oh, awal 2017. Jadi wow, ada cewek. Kan banyak cewek. Iya kan, kampus itu. ada banyak cewek di kampus itu, tapi kan mata saya tertujunya ke kamu. Karena Ya, karena waktu itu ya ada aja sesuatu yang berbeda di dalam diri kamu. kan di sekolah itu kita dilarang untuk pacaran. Tapi ya yang namanya sudah cinta ya melanggar aturan ya. Nah, singkat cerita itu apa? Kita dua pacaran. Belum, masih Iya. maksudnya cari cara untuk nembak kamu dulu. Tapi lewat chatting. Lewat chatting ya. Ya. Lewat Waktu itu pakai Messenger. Iya, iya. Baru di sekolah itu kan nggak dibolehin pakai HP. Emang bisa cerita begini? Iya. Kalau pada saat jam kampus itu bagaimana? Nggak pegang HP itu 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Dari hari Jumat. Hari- Jadi pulang kuliah sore dikasih HP sampai hari Minggu. Hari Minggu. Ya. Ya, oke, habis itu Habis Minggu itu balik malamnya lagi. kembalikan lagi. Kembalikan sampai hari Jumat nanti seperti baru. itu terus. Jadi waktu kita untuk chattingan sama Itu kayak berkomunikasi itu pas ada HP saja. jadi teman-teman, masa PDKT kami itu kayak katrok sekali. Yang bikin saya kesal ke kamu itu pada saat saya tanya terus mau tidak jadi pacar saya. Apa yang kamu jawab waktu itu? Sukanya lewat langsung. Kamu waktu itu bilang saya maunya kalau langsung tatap muka. Saya tidak mau kalau kita ketemu Lewat chattingan, lewat tembak. HP. Masa tembak perempuan lewat Lewat HP. chat, lewat chat. HP kan. Akhirnya saya bilang oke. Nah, teman-teman, apa yang terjadi setelah saya ketemu dia? Saya kasih mengatakan perasaan saya, terus apa yang dia jawab? Dia diam aja dulu, terus habis itu kayak dia masih bilang, aduh saya belum bisa ini. Ujung-ujungnya dia jawabnya lewat HP juga. Kesal kan? Sudah duduk hampir 1 jam di situ, Nggak tidak dijawab. jawab. Terus dia sudah, saya mau balik tidur. Tiba-tiba Iya, pulang tidur karena udah waktu Ya. jam tidur. tiba-tiba saya baca pesan masuk. Ya, saya terima. Saya kayak waktu kita pacaran itu juga banyak LDR ya. Iya. Ya. LDR dari mulai kita awal pacaran sampai dekat pengutusan. Oh, mau praktek. Iya, mau praktek. Dari kampus. Mau praktek dari kampus kurang lebih 6 bulan. Setelah pulang dari praktek kerja hampir setahun, terus kita mau nikah. Iya. Dan mau nikah itu juga kita setelah mau menikah itu kamu duluan 3 bulan LDRan lagi. Dan LDRan. setelah nikah teman-teman Pulang dulu ke Bali. Iya. Berapa bulan? 4 bulan. Iya. Ini teman-teman, kami setelah nikah itu orang kan biasanya kan harus kayak sama-sama aja menikmati masa-masa nikah. Saya tidak, setelah nikah tanggal 10 nikah, tanggal 12 saya cabut, harus kerja lagi.
dan tinggalkan dia di kampungnya di Ternate untuk waktu 4 bulan. Dan itu ya saya mikir-mikir, kok bisa ya kita bisa melewati ini semua ya? Karena kita ada kesibukan masing-masing. Terus habis itu setelah 4 bulan itu kamu Datang ke Bali. ke Bali. Bulan Februari itu dia kembali lagi ke Ternate. Tinggalkan saya sendiri karena posisi pandemi waktu pada saat awal-awal pandemi itu kan, terus posisi juga lagi hamil, jadi kayak kita ambil keputusan untuk kayak Harus, lebih amannya iya. di kampung. Kalau ada pengecekan apapun kesehatan ini semua lebih amannya di kampung. Ternyata apa yang kita ambil itu tepat sesuai prediksi kita bahwa pandemi ini akan berkepanjangan. Dan terbukti teman-teman, habis dia pulang ke kampung halamannya, masalah mulai ada. Coronanya Pandemi lagi mulai hebat-hebat. berdatangan dan otomatis keuangannya juga mulai ada gangguan. Pertanyaan saya buat kamu, kenapa sih kamu mau menikahi laki-laki seperti saya? Apa ya? Apa yang kamu pikirkan pada saat itu? Kok kamu begitu yakinnya mau menikah dengan saya? Padahal kan kamu tahu saya dari NTT, kamu dari Ternate. Dan budaya di Ternate dengan budaya di NTT itu kan mau dibilang sangat kontras sekali, jauh sekali. Dan budaya di sini, apalagi saya orang Timur, itu budayanya keras sekali. Terus ya kamu juga pasti tahu lah kehidupan sebelum menikah kan, kamu sempat kesini, sudah melihat situasi di sini. Apa yang membuat kamu memutuskan mau menikah dengan saya? Kok tertawa? Ada tapi nggak tahu jawab. Apa ya? Yang membuat aku untuk memutuskan menikah sama kamu, pertama karena dari awal aku udah komitmen waktu masih sekolah. Kalau cari pasangan itu yang harus ada kerja. Oh. Terus karakternya baik. Bukan cuma baik, harus benar. Dalam hal membina rumah tangga, iya harus punya masa depan yang jelas. Biar kehidupan kita itu nggak susah. Ya, saya mengerti juga itu karena ini teman-teman, kalau ada perempuan yang bilang kalau saya mau nikah dengan kamu, ya saya pengennya itu kamu punya pekerjaan yang jelas. Karena ya menurut saya sih yang pikirkan makanan di dapur, yang pikirkan ada stok beras atau tidak itu si perempuannya. Kalau laki-laki ya hanya tahu makan saja. Yang memikirkan mau makan apa hari ini itu perempuannya, bukan laki-laki. Laki-laki hanya tahunya kerja, cari uang, dan setelah itu selesai. Dia hanya pikirkan kebutuhan di rumah itu terpenuhi, tapi masalah mau mengelola uang itu jadi makanan ya perempuan. Apakah di dapur itu ada makanan atau tidak ya perempuan. Jadi ya sangat wajar lah kalau ada perempuan yang mengatakan kalau bisa punya pekerjaan yang mapan dulu. Kita kan baru awal membangun rumah tangga, jadi kita nggak punya pengalaman banyak untuk mau cerita tentang nanti hidupnya bagaimana. Tapi yang jelas kita harus dalam menjalin hubungan, kita lihat yang pertama itu harus bertanggung jawab nggak orang. Saya bertanggung jawab atau tidak menurutmu? Bertanggung jawab. Saya kan kurang tahu banyak di Ternate. Kalau hasil kan saya, orang tua saya petani. Di Ternate itu hasil pertanian apa yang paling laris di sana? Di Ternate hasil pertanian yang yang selama ini aku tahu itu pala, kelapa, kopra, pala, buah kelapa sama buah cengkeh beda
Ada juga cingke di daerah sana tapi nggak kebanyak. Berarti Sama harga coklat. pala itu per kilonya itu berapa? Biasanya buah pala untuk per kilonya kalau lagi musim-musimnya Ya, itu 80-an per kilo. 80-an. 80-an per Paling kilo. tinggi harganya berapa? Paling tinggi itu bisa mendekati sampai 200.000. 200.000. Iya, per Wih, kalau kilo. kita punya 1 ton sudah kaya. Wisata yang paling populer di sana itu apa? Di daerahku, di Ternate kan banyak. Wisata yang paling populer di daerahmu itu apa? Kalau tempat wisata yang paling populer di daerahku, air panas. Air panas. Misalnya ini kan ada laki-laki yang mau mengambil anak perempuan dari Ternate. Itu biasanya bagaimana itu? Ada aturan tertentu tidak ya? Biasanya kalau ada anak lelaki yang menikahi perempuan di daerah Maluku Utara, punya tradisi masing-masing, tergantung, dan itu tergantung dari keluarga. Kembali lagi ke Keluarga iya. masing-masing. Waktu kan saya pergi meminang kamu atau mau berencana untuk menikah dengan kamu itu tidak ada persyaratan sih. Jadi teman-teman yang mau mencari jodoh yang laki-laki, carilah perempuan atau cewek dari Ternate, karena selain cantik mereka untuk mahar atau di sini dibilang belis itu tidak terlalu diutamakan. Yang penting kebahagiaan dari kedua anaknya. Dan biaya untuk nikah kita itu juga termasuk digolongkan masih murah. Iya. Hanya mahal di tiketnya saja, karena perjalanan dari Bali ke Ternate itu juga memakan waktu. Kan kamu sudah pernah ke sini juga, sudah pernah menetap di mana? Di Flores selama 6 bulan, terus di sini juga. Apa pendapat kamu tentang laki-laki NTT? Banyak yang cerita kalau orang timur itu keras. Selain dari mukanya, wajahnya, sifatnya juga keras. Dibilang keras. Setahu aku atau apa yang aku rasakan, yang saya lihat pertama kalinya itu mungkin wajahnya sangar. Padahal itu mungkin hanya penampilan luar. Sebenarnya orang timur itu baik-baik, tapi mungkin tergantung dari masing-masing orang. Iya. Karena masing-masing orang itu kan berbeda-beda. Ya, itu juga sih yang sering teman-teman di luar tanya tentang orang timur itu galak ya, ganas ya, sangar. Saya bilang tidak. Kalau kalian mau berteman dengan orang timur atau pengen punya pasangan orang timur khususnya NTT, itu mereka baik-baik dan mereka paling cepat untuk akrab dengan orang yang baru dan paling suka mendahulukan kepentingan orang lain. Itu orang kayak pertama kali kamu datang ke sini, apa yang kamu rasakan? Orangnya baik-baik. Ya, orang yang terus mau welcome, apa itu bahasanya, mau menyambut kita dengan hangat. Menyambut kita. Sangat, itu yang kamu rasakan. Ya. Sekarang saya mau tanya balik, gimana kamu pertama kali lihat orang Ternate, orang Ternate kan kamu. Menurut kamu orang Ternate itu cantik-cantik. Terus apa lagi? Oke. Yang ada di yang kamu lihat secara fisik kan cantik-cantik. Ya. Terus sekilas saya lihat orang-orang Ternate itu mereka kalau cara mereka ngobrol itu ya tidak jauh beda dengan orang-orang di sini. Tapi saya agak kaget ketika mendengar logatnya. Orang kan pikir logat Papua, logat Ambon, Manado, Ternate, dan NTT itu sama. Tapi menurut pengalaman saya itu beda sekali. Saya kaget di situ pertama kali hadir di rumah. Nah, yang berikutnya yang saya lihat itu pada saat makan bersama. Pasti
di sana itu lebih mengutamakan laki-laki makan duluan, setelah itu baru perempuan atau ibu-ibu di dalam rumah atau ya wanita di dalam rumah. Mereka mengutamakan itu kita laki-laki makan duluan, habis itu baru gantian nih. Nah, pertanyaan saya buat kamu, kenapa kita tidak makan satu kayak serentak satu meja aja? Karena setelah selesai menyiapkan makanan di meja, kan kita perempuan masih ada banyak yang harus dikerjakan. Jadi iya. alangkah baiknya Laki-laki duluan laki-laki makan, duluan oke. yang makan. Tapi ada waktu tertentu bisa makan bersama. Ada. Teman-teman yang harus kalian tahu bahwa Ternate itu Indonesia Timur, kalau NTT itu Indonesia Tengah menurut pembagian waktu. Jadi Indonesia Tengah ketemu Indonesia Timur. Dan kita sudah menikah mau hampir 2 tahun sudah. Mau hampir 2 tahun sudah, dan ya kamu bahagia? Sejauh ini ya bahagia. Ya bahagia. Dan ya syukurnya kita ditambah kebahagiaan dengan hadirnya Elora, terus percampuran apa itu orang Timur dengan orang Ternate yang ada campuran Cinanya itu hasilnya. Oke, itu saja ya. Oke teman-teman, itu saja di obrolan kami kali ini. Ya, kalau kalian suka silahkan like dan jangan lupa follow Instagramnya, terus follow Instagram saya juga, dan tulis komentar di bawah. Ya, ini video terjadi karena ada permintaan dari teman-teman yang pengen menghadirkan keluarga di dalam channel ini. Dan ya terima kasih karena kalian peduli dengan channel ini dan saya pribadi, dan semoga video ini menghibur kalian semua. Dan terima kasih Angel, sayang. Biasa saya panggil kamu itu sayang. Tapi kalau kamu panggilnya apa? Kakak. Kakak. Nah, itu yang ya nikmati aja lah.